Bukan tembus Piala Dunia, ternyata ini target Sintayong di timnas Indonesia. Pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong, tidak ditargetkan PSSI untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan menjalani putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September 2024 hingga Juni tahun depan. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina. Target menembus Piala Dunia nampaknya cukup sulit buat saat ini, sehingga Sintayong diminta PSSI untuk membuat timnas Indonesia melesat masuk 100 besar dunia dibanding masuk Piala Dunia. Sintayong baru memperpanjang kontrak selama 3 tahun dengan PSSI. Arsitek berusia 53 tahun itu bakal menangani timnas Indonesia sampai 2027. Selain itu juga tidak diselipkan mengenai target timnas Indonesia di Piala Asia 2027 karena masa kepemimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan berakhir pada 2027. Tidak ada target lolos ke Piala Dunia 2026 dalam kontrak baru Sintayong. Kontrak Sintayong sampai 2027. Pak Ketua PSSI mana mau membuat target di luar masa jabatannya. Jadi, target kepada Sintayong membawa timnas Indonesia masuk 100 besar dunia, ujar Arya Sinulinga. Tak sesuai ekspektasi, benarkah Wolverhampton Wanderers kecewa pinjamkan Justin Hubner ke Cerezo Osaka? Wolverhampton Wanderers alias Wolves dilaporkan ingin mengakhiri masa peminjaman pemain mudanya Justin Hubner di Cerezo Osaka lebih cepat. Justin Hubner merupakan pemain Wolverhampton Wanderers, namun pemain timnas Indonesia itu dipinjamkan ke Cerezo Osaka pada Maret hingga Desember 2024 mendatang. Namun, Wolves dilaporkan ingin membawa kembali Justin Hubner lantaran sang pemain yang diharapkan mendapatkan banyak pengalaman justru jarang mendapatkan menit bermain. Muncul rumor di permukaan bahwa Wolves ingin memanggil pulang Justin lebih awal dari perjanjian karena kurangnya kesempatan bermain di klub Jepang tersebut. Terlebih tim EPL sedang mempersiapkan skuadnya untuk Liga Inggris musim 2024-2025 yang akan segera bergulir, tulis akun Instagram Transfermarkt. Sejak didatangkan oleh Cerezo Osaka dengan status pinjaman, Justin Hubner jarang mendapatkan menit bermain. Sejauh ini total Justin Hubner bermain dalam 8 pertandingan di Cerezo Osaka, detailnya 6 di Liga dan 2 di Piala Liga. Menit bermainnya pun tidak banyak karena Justin Hubner baru tampil 83 menit di J League One, sedangkan untuk J League Cup ia mencatatkan 107 menit. PSSI buka suara usai netizen minta Nova Arianto jadi pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024. PSSI bereaksi usai didorong netizen untuk menunjuk Nova Arianto menjadi pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Namun PSSI masih belum bisa memastikan. Timnas Indonesia kemungkinan tidak akan menurunkan tim utama di Piala AFF 2024. Skuad Garuda bakal memainkan tim pelapis yang mayoritas masih berusia muda. PSSI tidak memberikan target tinggi kepada timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pasalnya, skuad Garuda fokus di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam Piala AFF 2024 yang akan berlangsung pada 23 November 2024, timnas Indonesia masuk grup B. Skuad Garuda akan melawan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Karena Sintayong disarankan untuk 100% mencurahkan tenaganya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, maka Piala AFF 2024 dapat diserahkan ke Nova Arianto. Nova Arianto baru memimpin timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024. Nova Arianto bakal kembali melatih Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada 23-27 Oktober 2024. Nanti saja kita lihat, santai saja. Begini loh, kita proses nanti saja. Nova akan diuji juga di kualifikasi Piala Asia U17. Jadi jangan cepat-cepat ditentukan, ujar anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Gegerkan Italia, calon kiper timnas Indonesia Martin Paes jadi incaran utama klub Liga Italia. Kabar masa depan calon penjaga gawang timnas Indonesia Martin Paes memasuki babak baru. Bukan perkara kesempatannya segera berseragam merah putih, namun ia masuk incaran klub Liga Italia yaitu Empoli.
Martin Paes bahkan disebut jadi incaran utama Empoli untuk posisi penjaga gawang untuk musim depan, tetapi Empoli tetap mempersiapkan opsi lain jika gagal menggait Martin Paes. Jurnalis Italia Gianluca Di Marzio mengabarkan bahwa Martin Paes sedang diburu Empoli untuk menjadi bagian klub yang punya warna khas biru itu dalam mengarungi persaingan di Serie A 2024-2025. Empoli menjatuhkan pilihan pertama untuk posisi penjaga gawang mereka kepada Martin Paes. Dia merupakan penjaga gawang berkewarganegaraan ganda Indonesia dan Belanda yang kini bermain untuk FC Dallas di MLS. Kandidat lainnya adalah Anthony Rakiovi, penjaga gawang Young Boys. Pemain asal Swiss ini juga lahir pada 1998, ujar Gianluca Di Marzio di Instagram. Martin Paes diketahui membela klub Amerika Serikat yakni FC Dallas sejak 2022. Di sana, dia jadi kiper utama dengan sudah mencatatkan 94 penampilan di berbagai kompetisi. Kini, Martin Paes sudah resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Dia resmi mengambil sumpah kewarganegaraan pada 30 April 2024. Meski sudah sah menjadi WNI, Martin Paes belum bisa membela timnas Indonesia sebab proses pemindahan federasinya dari Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI masih memiliki halangan. Jika benar hijrah ke Empoli menarik menantikan kiprah Martin Paes. Selain Martin Paes, ada pemain lain di timnas Indonesia yang memperkuat klub di Italia, yakni JIJS. Dia memperkuat Venezia yang promosi ke Serie A. Kagum lihat timnas Indonesia asuhan Sintayong, pelatih timnas Malaysia Kim Panggon langsung curhat. Pelatih tim nasional Malaysia Kim Panggon kagum dengan timnas Indonesia asuhan Sintayong yang berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Menurut Kim Panggon, Malaysia belum bisa mencapai level tersebut karena dirinya pun kesulitan untuk meningkatkan kualitas dari tim berjuluk Harimau Malaya tersebut. Kim Panggon tampaknya sedikit iri melihat upaya Federasi Sepak Bola Indonesia dalam memperkuat timnas Indonesia, sebab ia melihat PSSI mendukung pelatih mereka untuk pergi ke Eropa mencari pemain keturunan. Kim Panggon sadar program naturalisasi pemain merupakan rencana jangka pendek. Namun bila melihat kesuksesan timnas Indonesia, ia pun merasa Malaysia bisa mengikuti cara PSSI tersebut. Kendati demikian, Kim Panggon merasa hal itu cukup sulit dilakukan di Malaysia. Sebab bagi pelatih asal Korea Selatan itu, kondisi sepak bola di Malaysia cukup rumit karena terlalu banyak hal yang diperhitungkan. Kenyataannya, di Malaysia saya melihat situasinya cukup sulit. Saya pun tidak tahu bagaimana cara untuk memperbaikinya karena banyak yang perlu diperhitungkan di sini. Cara lain mungkin kita bisa meniru pelatih Indonesia yang terbang ke Eropa untuk mencari pemain keturunan. Tetapi menurut saya kebutuhan utamanya adalah sistem pengembangan yang fokus menghasilkan pemain-pemain lokal terbaik, ujar Kim Panggon. Apa yang dikatakan Kim Panggon memang ada benarnya. Saat ini kualitas timnas Indonesia bisa meningkat drastis karena program naturalisasi yang berjalan baik. Berkat bantuan dari para pemain keturunan, skuad Garuda kini berhasil untuk pertama kalinya menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pelatih baru JIJS di Venezia bisa jadi kabar buruk untuk timnas Indonesia. Penunjukan Eusebio Di Francesco sebagai pelatih baru JIJS di Venezia bisa menjadi suatu kabar buruk untuk tim nasional Indonesia yang akan punya jadwal padat selama setahun ke depan. Di Francesco resmi ditunjuk sebagai pelatih Venezia setelah klub promosi Serie A tersebut ditinggal Paolo Panoli ke Torino. Di Francesco bukanlah sosok sembarangan, dia punya CV mentereng sebagai pelatih dengan pernah menangani AS Roma. Dia merupakan pelatih Giallorossi yang mencatatkan sejarah dengan menyingkirkan Barcelona di perempat final Liga Champions 2017-2018 dalam comeback sensasional di Olimpico. Eusebio Di Francesco dikenal sebagai pelatih yang lebih mengutamakan tim, dan dalam konferensi persnya sebagai pelatih Venezia, dia meminta para pemainnya termasuk JIJS untuk mengutamakan klub. Ini adalah klub kecil namun besar dalam hal organisasi. Saya sudah berjumpa dengan para pemain dan meminta mereka untuk tersedia bagi saya sebagai yang pertama. Itu adalah hal fundamental. Kami memerlukan keberanian, kegigihan. Kami bisa meraihnya dengan kerja keras dan keadilan. Selama semusim, Anda akan melihat hal-hal yang tidak Anda sukai. Saya akan meminta kepada para pemain saya untuk menghormati diri sendiri dan untuk jersey yang akan mereka kenakan, ujar Di Francesco. Dari pernyataan itulah Di Francesco mengindikasikan agar para pemainnya mengutamakan pengabdiannya kepada Venezia. Hal ini menjadi berita buruk bagi timnas Indonesia yang sering kali bergesekan dengan klub-klub para pemain karena menolak untuk melepas mereka, terutama klub dari luar negeri.
JIJS merupakan sosok pemain penting bagi timnas Indonesia dan kehadirannya tentu sangat diharapkan oleh pelatih Sintayong. Namun demikian, Venezia akan tetap diwajibkan untuk melepas sang bek tengah berusia 24 tahun ketika timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Sebab itu termasuk dalam kalender FIFA dan karena itu klub-klub tidak bisa menolak untuk melepas para pemainnya. Kendati begitu, IJS kemungkinan besar tidak akan ikut dalam skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 yang akan digelar pada akhir tahun ini. Sebab itu digelar di pertengahan musim dan Venezia akan tetap bertanding selama Piala AFF digelar. Terlebih AFF tidak masuk dalam kalender FIFA sehingga tidak ada kewajiban bagi klub-klub untuk melepas para pemain. Namun demikian, IJS memang tidak diharapkan untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024 sebab PSSI diperkirakan akan mengirim tim B untuk ajang Asia Tenggara tersebut karena fokusnya adalah kualifikasi Piala Dunia. Berkat timnas Indonesia, Nathan Chow Aun yakin tembus skuad utama Swansea City. Nathan Chow Aun memandang musim baru dengan optimis bahwa dirinya akan masuk skuad utama Swansea City. Masa depan Nathan Chow Aun jadi sorotan karena dirumorkan bakal dilepas Swansea City. Situasi ini karena pemain berusia 22 tahun tersebut gagal menunjukkan performa terbaiknya musim lalu. Bahkan Swansea City lebih memilih untuk meminjamkan pemain timnas Indonesia ini ke SC Heerenveen. Kini jelang musim baru, Nathan percaya diri. Ia mengatakan sudah banyak pengalaman hingga cepat beradaptasi karena pengalamannya dipinjamkan ke SC Heerenveen serta bermain untuk timnas Indonesia. Nathan juga menjelaskan dirinya melakukan latihan ekstra agar terus berkembang lebih baik menjadi pesepak bola profesional. Di SC Heerenveen, saya belajar beradaptasi dengan mudah di tim baru. Musim ini saya bermain untuk Swansea. Saya juga menjadi pemain internasional untuk Indonesia. 3 tim berbeda dalam 1 tahun itu cukup banyak dan mengenal banyak orang baru. Saya juga melakukan latihan ekstra di luar latihan agar saya bisa berkembang lebih baik sebagai pemain sepak bola, ujar Nathan Chow Aun. Adapun Nathan masuk dalam rencana Swansea City untuk pramusim. Nyatanya ia ikut serta tur ke Austria. Saat ini, Nathan Chow Aun tercatat masih tergabung dalam skuad pramusim Swansea City yang tengah menjalani pemusatan latihan di Fairwood Training Ground sejak 1 Juli 2024. Di Austria nanti, Swansea City dijadwalkan akan bertanding melawan tim kasta kedua Liga Jerman. Jika Nathan bisa membuat Luke Williams selaku pelatih Swansea City terpesona selama pemusatan latihan di Austria, ada kemungkinan ia akan dipertahankan dan dimainkan di pertandingan resmi bersama The Swans.